Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rahmandari dengan NPM 2008 dari Paralel B ingin mempresentasikan materi tentang the critical section problem. Nah, topik pembahasan kali ini ada pengertian critical section and process, contoh pada critical section and process, pendekatan umum untuk menangani critical section, dan mengapa orang lebih memilih atau menyukai kernel preemptif daripada non-preemptif. Yang pertama ada pengertian critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersamaan. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Lalu akhir dari critical section itu disebut exit section. Dan bagian kode selanjutnya disebut remainder section. Seperti yang sudah disebutkan tadi, struktur umum dari proses BI yang memiliki segmen critical section terdiri dari yang pertama ada entry section atau kode yang digunakan untuk memasuki critical section. Yang kedua ada critical section, yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga ada exit section, yaitu akhir dari critical section yang mengizinkan proses lain. Dan yang terakhir ada reminder section atau kode istirahat setelah memasuki critical section. Selanjutnya ada solusi untuk masalah critical section, itu harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu mutual exclusion, progress, dan bound waiting. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu jika proses PI dieksekusi di critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat dieksekusi di critical section. Lalu yang kedua ada progress, jika tidak ada proses yang dieksekusi di critical section-nya dan beberapa proses ingin memasuki, maka hanya ada proses yang tidak mengeksekusi di bagian sisanya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan mana yang akan memasuki critical section berikutnya. Dan pemilihan ini tentu tidak dapat ditunda tanpa batas waktu. Selanjutnya yang terakhir ada bound waiting atau ada batasan atau limit berapa kali proses lain diizinkan memasuki critical section setelah suatu proses membuat permintaan untuk memasuki critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Lalu solusi untuk dua proses, itu ada dua jenis solusi masalah critical section, yaitu yang pertama ada solusi perangkat lunak atau software, yaitu dengan menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak bergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan 0%, atau bukan nilai 0. Lalu yang kedua ada solusi perangkat lunak, perangkat keras atau hardware, yaitu tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Lalu ada critical section pada end process, yaitu pada titik waktu tertentu banyak proses mode kernel mungkin aktif dalam sistem operasi, akibatnya kode yang mengimplementasikan sistem operasi atau kode kernel tunduk pada beberapa kemungkinan race condition. Pertimbangan sebagai contoh struktur data kernel yang menyimpan data atau daftar semua file yang terbuka di sistem. Daftar ini harus diubah ketika file baru dibuka atau ditutup, yaitu dengan menambahkan file ke daftar atau menghapusnya dari daftar. Nah, sebelum masuk ke critical section, proses menerima sebuah nomor dan pemegang nomor terkecil akan masuk ke critical section lebih dahulu. Jika ada dua proses atau lebih dengan nomor yang sama, maka proses dengan indeks terkecil yang dilayani terlebih dahulu untuk masuk ke critical section. Skema penomoran selalu naik secara berturut. Lalu, contoh pada critical section and process. Di sini ada contoh dengan dua proses, yaitu P0 dan P1, dengan membuat proses anak atau child dengan menggunakan panggilan system for.
yang jika diingat bahwa fork akan mengembalikan pengidentifikasian proses dari proses baru dibuat ke proses induk. Dalam contoh ini ada race condition pada variabel kernel. Variabel pid tersedia berikutnya yang mewakili nilai pengidentifikasi proses yang tersedia berikutnya, kecuali pengecualian timbal balik disediakan. Ada kemungkinan nomor pengidentifikasi proses yang sama dapat diberikan kedua proses yang terpisah. Selanjutnya, struktur data kernel yang rentan terhadap kemungkinan race condition, termasuk struktur untuk mempertahankan alokasi memori untuk memilih daftar proses dan untuk penanganan interupsi, terserah pengembang kernel tersebut untuk memastikan bahwa sistem operasi bebas dari race condition seperti itu. Lalu masalah critical section dapat diselesaikan hanya dalam lingkungan inti tunggal jika dapat kita cegah interupsinya terjadi saat variabel bersama sedang dimodifikasi. Dengan cara ini kita dapat atau kita bisa yakin bahwa urutan instruksi saat ini akan diizinkan untuk dieksekusi secara berurutan tanpa preemption. Kemudian tidak ada instruksi lain yang akan dijalankan. Jadi tidak ada modifikasi yang tak terduga yang dapat dilakukan pada variabel bersama. Namun solusi ini tidak layak di lingkungan multiprosesor karena yang pertama, menonaktifkan interupsi pada multiprosesor dapat memakan waktu karena pesan diteruskan ke semua prosesor. Yang kedua, ada pesan yang lewat ini akan menunda masuk ke setiap bagian krisis dan efisiensi sistem akan menurun. Lalu yang terakhir, pertimbangan efek pada jam sistem jika jam terus diperbarui oleh interupsi. Selanjutnya ada pendekatan umum untuk menangani critical section. Yang pertama ada kernel preemptive. Kernel preemptive memungkinkan proses untuk mendahului atau didahului saat sedang berjalan dalam mode kernel. Kedua ada kernel non-preemptive, yaitu kernel tidak mengizinkan proses yang berjalan dalam mode kernel untuk didahului. Proses mode kernel akan berjalan sampai keluar dari mode kernel, memblokir, atau secara sukarela menghasilkan kendali CPU. Nah, di sini dijelaskan bahwa kernel non-preemptive pada dasarnya bebas dari race condition pada suatu struktur data kernel karena hanya satu proses yang aktif di kernel pada satu waktu. Di sini tidak dikatakan hal yang sama tentang kernel preemptive, sehingga kernel harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa data kernel bersama bebas dari race condition. Kernel preemptive sangat sulit untuk dirancang untuk arsitektur karena dalam lingkungan ini dimungkinkan untuk dua proses mode kernel berjalan secara bersamaan pada inti CPU yang berbeda. Lalu mengapa ada orang yang lebih menyukai kernel preemptive daripada kernel non-preemptive? Nah, itu karena kernel preemptive mungkin lebih responsif dan resikonya lebih kecil bahwa proses mode kernel akan berjalan untuk jangka waktu yang lama sebelum melepaskan prosesor ke proses yang menunggu. Tentu saja resiko ini juga dapat diminimalkan dengan perancangan merancang kode kernel yang tidak berperilaku seperti ini. Selanjutnya, kernel preemptive lebih cocok untuk pemrograman real-time karena akan memungkinkan proses real-time untuk mendahului suatu proses yang berjalan di kernel. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.